Setelah masa perawatan selama hampir 3 minggu, akhirnya Kei diperbolehkan pulang oleh dokter. Senja, dari pagi sibuk menyiapkan makanan, untuk menyambut kepulangan Kei. Ia lakukan semuanya dengan senang hati, menyambut suaminya pulang. Walaupun Kei melupakan dirinya, akan tetapi tidak sepenuhnya lupa, ia masih mau dekat dengannya sebagai sepupu. Kiana pun membantu Senja dari pagi. Ethan yang berada di tempat itu, tidak beranjak kemanapun. Setiap pergerakan Kiana ia ikuti, entah apa yang dilakukan pasangan itu. Sesekali mereka bercanda dan tertawa saat Ethan atau Kiana melakukan kekonyolan, tidak jarang juga mereka bertengkar karena hal sepele. Sejujurnya kebersamaan mereka membuat Senja sedikit iri, tapi ia tidak mengapa, Senja memaklumi mereka yang sedang terlibat dalam percintaan yang tersesat. Yaitu sama-sama saling mempertahankan harga diri, dengan tidak mengatakan cinta. Padahal keduanya saling memiliki rasa. Aneh kedua pasangan bucin itu. Saat ini yang menjemput Kei dari rumah sakit adalah Arka dan juga Mami serta Papi. Sabrina pun turut serta bersama mereka dan Willy serta Alina sudah berangkat bulan madu dari 3 hari yang lalu. Karena Papi menyuruh mereka untuk segera berbulan madu setelah menunda beberapa lama karena insiden yang terjadi pada Kei. Pernikahan Arka dan Sabrina pun sudah direncanakan oleh kedua keluarga. Yaitu setelah Kei pulih, maka keduanya akan segera melangsungkan pernikahan. Sebetulnya Papi sudah menyuruh mereka untuk menikah dari 1 minggu yang lalu. Akan tetapi, Arka menolaknya, ia tidak mau menikah saat Kei masih terbaring di rumah sakit. Arka tidak mau berbahagia di atas penderitaan sahabatnya. "Babe, suapin dong, aku lapar," terdengar suara Ethan bermanjaan kepada Kiana. Senja masih sibuk menyiapkan puding kesukaan Kei. "Ih, manja banget sih, makan aja sendiri," ketus Kiana, lalu meninggalkan Ethan begitu saja dan menghampiri Senja. Senja hanya senyum-senyum sendiri. Ia ikut bahagia dengan kelakuan Kiana serta Ethan. "Suapi sana Ki, nanti Kak Ethan pergi sama yang lain, nyesel kamu loh," ledek Senja. "Biarin aja, dia punya tangan kok, kenapa mesti aku yang suapi?" Kiana pura-pura kesal. Akhirnya Senja dan Kiana tertawa. Ethan cemberut duduk di bangku meja makan, ia tidak menyentuh makanan sama sekali. Kiana menoleh ke arah Ethan, dengan mengembuskan napas kasar. Akhirnya Kiana mengalah. "Senja, aku nyuapi Ethan bentar ya. Kamu jangan marah loh," ucapnya. "Ya udah sana, tidak kok. Mengapa harus marah? Cepatlah kalian halalkan hubungan kalian, biar suap-suapannya lebih enak," ucap Senja dengan mengedipkan mata. "Pingin sih, tapi Ethannya belum ngajakin," bisik Kiana. "Pancing dong, biar dia ngajak nikah secepatnya," ujar Senja dengan tersenyum, tangannya masih sibuk mengaduk bahan puding. "Iya juga ya, harus dipancing dulu." Akhirnya Kiana menghampiri Ethan. "Mau aku suapi?" tanya Kiana. Jawab Ethan nampak menggemaskan. "Ada syaratnya," ucap Kiana. "Apa itu?" tanya Ethan lagi. "Buat aku dan kamu menjadi kita. Dengan ikatan halal," tegas Kiana. Untuk sesaat Ethan diam, ia sedang mencerna kata-kata Kiana. "Perkataannya, serius atau bercanda, sih?" tanya Ethan di dalam hati. "Coba katakan sekali lagi," pinta Ethan. "Nikahi aku." "Puas," sentak Kiana dengan sebuah pertanyaan dan terdengar seperti sebuah perintah. "Kak, kamu seriusan?" tanya Ethan tidak percaya. "Ya seriuslah. Kamu pikir, aku sedang bercanda? Kamu lihat gak nih wajah aku, yang seriusnya 100 kali lipat," sentak Kiana. "Ahahaha, ya ampun Ki, kamu ngajak nikah atau ngajak tarung?" Ethan malah tertawa. "Ih Ethan," kesal Kiana dengan menghentakkan kaki dan menggebrak meja makan. Lalu ia berlari ke arah taman belakang. Kiana, tunggu. Kok malah marah?" "Kejar Kak," pekik Senja, "dan aku harap, Kak entah tidak mematahkan harapannya," sambung Senja. "Ah iya, terima kasih Senja." Ethan segera berlari menyusul Kiana ke arah taman. Senja yang mendengar percakapan mereka dari tadi dan berakhir perginya Kiana ke arah taman, malah membuatnya tertawa. "Mereka berdua betul-betul aneh," pikir Senja. "Loh, Mbak Senja kok tertawa-tawa sendiri?" tegur Sang Art yang baru saja kembali ke dapur, setelah dari minimarket terdekat karena ada bahan-bahan masakan yang kurang. "Itu Big," akhirnya Senja menceritakan apa yang terjadi antara Ethan dan Kiana. Sang Art memang dari tadi melihat kelakuan mereka, senyum-senyum sendiri dan kini ditambah cerita Senja, akhirnya ia terpingkal-pingkal dengan memegangi perutnya. Menertawakan kelucuan dan keanehan dua orang tersebut. Ethan sudah sampai di taman, ia melihat Kiana menangis di bangku taman. "Babe, kamu tidak peka atau bagaimana? Dari sejak beberapa minggu lalu,
aku sudah memanggilmu dengan kata, babe, atau, baby, coba kamu ingat-ingat. Itu tandanya apa? Karena aku sudah menganggap kamu kekasihku. Aku pernah mengajak kamu menikah, akan tetapi, kamu menganggapnya sebuah lelucon, terang Ethan. Kiana mendengar perkataan Ethan masih dengan terisak oleh tangisan. Maksud kamu? Akhirnya Kiana buka suara dengan sedikit bergetar karena tangisan. Mau banget nikah sama kamu. Bahkan mari menikah hari ini juga, jika kamu menginginkannya, tapi ada syaratnya. Kiana berhenti menangis. Ia mengerutkan dahi, apa sekiranya syarat dari Ethan. Dan kini Ethan sudah duduk di sebelahnya, menatap Kiana penuh cinta. Syarat apa? Tanya ketus Kiana dengan mengerucutkan bibirnya, seperti anak kecil pula ia pun memainkan ujung-ujung kemejanya dengan menariknya bergantian dengan gemas. Panggil aku darling, bisik Ethan. Ih kok gitu, kita kan bukan siapa-siapa, masa itu? Ucapkan. Hehehe, ya makanya panggil aku dengan sebutan, darling, jadi berasa ada hubungan, kan? Tanya Ethan. Untuk apa, jika hubungan tanpa status? Cibir Kiana. Ya makanya ayok panggil darling. Nanti kita akan memiliki lebih dari sekedar hubungan, tapi ikatan, ucap Ethan tegas, dengan tatapan intens pada Kiana. Kiana nampak ragu, akan tetapi ia ingin mencoba mengucapkan apa yang dipinta oleh Ethan. Dengan ragu Kiana memanggil Ethan dengan kata darling sepelan mungkin. Aku gak dengar, sangga Ethan. Darling, ucap Kiana lebih keras. Ahaha, nah gitu dong. Ayo, ajak Ethan kemudian. Kemana? Tanya polos Kiana. Ke kantor catatan sipil. Kita akan menikah di sana, jawab Ethan. Betulan, Kiana membulatkan mata setengah terkejut dan ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Iya, gegas, keburu tutup loh. Kita akan ke kantor papimu dulu. Kita culik papi dan mamimu. Lalu kita menikah di hadapan mereka. Ujar Ethan. Ethan, kamu bercanda ya, atau kamu sudah gila? Tanya Kiana. Aku serius. Mari menikah sebelum Kay kembali ke rumah ini. Jadi saat Kay pulang, aku tidak merasa cemburu lagi. Karena kamu sudah menjadi milikku. Ethan menggenggam tangan Kiana. Tidak ada keraguan, baik dari perkataannya maupun dari tatapannya. Kiana nampak menimang-nimang ajakan Ethan menikah. Ia memang ingin dinikahi Ethan. Namun, apakah harus dengan secepat ini? Menikah tanpa persiapan. Tapi, darling, please, ya maksudku, darling. Tapi, menikah secepat ini tanpa persiapan. Tanya Kiana lagi. Kita hanya menikah kantor dan agama. Untuk resepsi pernikahan, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Tentu dengan persiapan matang, jawab Ethan dengan penuh keyakinan. Baiklah, aku mau, tapi apa lagi, babe? Kay dan Senja, kamu masih bisa menemani mereka setiap hari. Serius? Tanya Kiana dengan nada sumringah. Serius dong, apalagi kalau tambah serius. Belum halal, dosa. Kiana menepuk bibir Ethan yang sudah manyun. Oh iya ya, ya sudah mari kita halalkan. Ethan menggandeng tangan Kiana menuju dapur. Mereka hendak pamit pada Senja. Sungguh, tanya Senja terkejut plus bahagia. Mendengar berita gembira dari Ethan dan Kiana. Sungguh, sekarang kami akan pergi menikah. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ujar Senja, pergilah. Baik, kami pergi ya. Kiana dan Ethan berpamitan dan memohon doa. Senja mendoakan mereka berdua dan tersenyum bahagia dengan menatap kepergian mereka. Sore hari, pekerjaan Senja sudah selesai. Selepas asar ia tidak lupa mengulang kembali ayat-ayat Al-Quran yang sudah ia hafal di luar kepala, agar tidak lupa. Pada akhirnya, mobil papi dan Kay pun tiba. Senja yang diberitahukan sang Art bahwa Kay telah tiba. Ia bergegas ke lantai bawah, menyambut kepulangan sang suami dengan kebahagiaan. Senja lupa, saat sudah berada di depan Kay, ia refleks memeluknya. Alhamdulillah kamu kembali, ucapnya. Kay mengerut dahi. Hei iya terima kasih, Senja. Tapi maaf, gak perlu berlebihan seperti ini. Tolong lepas. Kay agak sedikit mendorong Senja untuk lepas dari tubuhnya. Dek, Senja terkejut. Astagfirullahalazim, ujar Senja. Linangan air mata mulai menguasai netranya dan membuat penglihatannya sedikit kabur. Senja menguatkan diri agar tidak menitikkan air matanya. Kay, pekik mami, ia segera memeluk Senja. Tahu Senja sudah hampir menangis. Mari masuk, sayang. Mami membawa Senja masuk ke dalam kamarnya. Menangislah, ucap mami. Senja pun menangis di dalam pelukan mami. Maafkan Kay, tolong lebih bersabar lagi.
Kami akan berusaha membuat Kay mengingat kamu lagi sebagai istrinya. Suara Papi dari ambang pintu. Ia tahu Senja terluka saat Kay memperlakukannya seperti tadi. Iya Pi, terima kasih. Senja menghapus air matanya dengan cepat. Kata-kata Papi sebagai kekuatan untuknya. Mam, mana Kiana? Katanya akan menyambut kepulanganku. Tanya Kay yang tiba-tiba saja sudah berada di antara mereka. Loh, Senja nangis lagi. Tanyanya lagi, saat melihat Senja sedang menghapus air matanya menggunakan lengan gamisnya. Ah, tidak kok. Jawab Senja cepat. Maaf soal tadi. Aku hanya terkejut dan mungkin tidak terbiasa. Peluk lagi deh. Sepuasmu, ujar Kay, membuat Senja, Mami dan Papi mengerutkan dahi. Terima kasih Mas. Mulai hari ini, aku akan berhati-hati memperlakukan Mas Kay. Terima kasih juga untuk hari kemarin yang telah kita lalui. Balas Senja. Ia segera berpamitan dari kamar Mami dan kembali ke kamarnya. Mami dan Papi saling lirik. Seakan mereka bicara lewat lirikan. Apa maksud Senja? Apakah ia akan menyerah dan meninggalkan Kay? Di posisi Kay, ia merasa bersalah. Tadi ia refleks bicara seperti itu karena terkejut dan tidak ada maksud menyakiti perasaan Senja. Lalu haruskah ia mengejar Senja dan meminta maaf kembali? Perasaannya merasa serba salah.